Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik yang sudah memberkati kita semua sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat pelayanan Om Yopi Siloy. Karena itu terima kasih kepada Om dan Tante. Terima kasih juga kepada Ibu Nila yang sudah Tuhan pakai untuk berkomunikasi kepada saya untuk mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi Ibu Nila, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya keluarga Sekina yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya adalah Pendeta Ranap Sipautar. Pelayanan yang Tuhan percayakan itu ada di Perumahan Villa Balaraja. Terima kasih, cukup lumayan kalau bicara tentang tantangan, lumayan berat. Tantangannya dari jemaat, dari lingkungan, dari sesama Kristen. Jadi luar biasa. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalau sampai hari ini saya boleh ada semua karena Tuhan saja. Ya. Terima kasih, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang ini pembacaan kita. Saya berharap kita tetap sabar. Kalau sudah dapat, saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, menghormati pembacaan firman Allah. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 1. Nanti jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, ya, kita bersaut-sautan. Nanti pada akhirnya di ayat 11 kita baca bersama-sama. Perikopnya di sana dikatakan Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 1, 2, 3. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 1, 2, 3. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 1, 2, 3. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu,
khususnya keluarga Sekinah yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Firman Tuhan berbicara kepada kita tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kita melihat di sini pasal 5 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini bagaimana Tuhan mengungkapkan kembali, menceritakan kembali tentang satu pasang keluarga yaitu Ananias dan Safira, di mana mereka mati, saudaraku, hanya karena melakukan kesalahan. Artinya kesalahan apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan perzinahan? Apakah mereka melakukan penyembahan berhala? Apakah mereka melakukan pencurian? Tidak seperti itu. Kesalahan yang mereka lakukan hanyalah tidak jujur, berbohong. Tetapi saya melihat di sini, ini kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tetapi sudah kodratnya manusia kali ya, dengan uang seringkali orang lemah. Sering orang lemah dengan uang. Makanya Alkitab katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini pun menjadi peringatan dari Tuhan kepada saya, supaya saya pun sebagai hamba Tuhan tidak cinta uang. Kita butuh uang, tapi enggak juga kali ya sampai-sampai kita berbohong. Nah, saudaraku, ternyata di sini kita melihat bagaimana Ananias dan Safira sepakat loh, suami istri sepakat. Kalau sepakat untuk berbuat baik mah, puji Tuhan ya. Tapi ini sepakat berbohong loh. Karena di ayat yang kedua di sana dikatakan, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Luar biasa loh ini. Setahu istrinya loh. Lalu kemudian satu kebiasaan di sana, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus, kalau menjual sesuatu harus membawa kepada rasul dan diserahkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi memang karena uang sudah menguasai hati dan pikirannya, akhirnya Alkitab katakan hatinya itu dikuasai dengan iblis, saudara. Wow, saya pikir ini luar biasa loh. Itu sebabnya Alkitab katakan begini di ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kalau saya perhatikan, ternyata Ananias punya pandangan yang berbeda dengan Petrus. Dia beranggapan Petrus itu hanya orang biasa. Betul, memang. Saya dan kita semua latar belakangnya adalah orang biasa. Amin. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh Ananias dan Safira, Petrus itu adalah menjadi orang luar biasa ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terbukti, dalam pelayanannya sekali khotbah dia 3.000 orang bertobat. 2 kali khotbah 5.000 orang bertobat. 8.000, 2 kali khotbah saja 8.000 orang bertobat. Siapa yang mengerjakan ini? Tentu Roh Kudus. Kalau dilihat, siapa Petrus? Mantan seorang nelayan loh. Orang biasa dia, sama dengan kita, orang biasa kita ini. Tapi ketika Roh Kudus datang kepada pribadi kita, kita menjadi luar biasa, sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang biasa. Tetapi menjadi luar biasa karena ada Roh Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang kita mau melihat di sini bagaimana peranan Roh Kudus yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah tentang peranan Roh Kudusnya. Saudaraku, cerita tentang Ananias dan Safira sebenarnya kalau ditinjau dari sudut sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah cerita yang sangat memalukan sebenarnya. Bayangkan gara-gara uang berbohong. Saudaraku, konsekuensinya, kalau hanya sekedar konsekuensinya tidak dapat sembako,
Kalau hanya konsekuensinya tidak naik jabatan, ya mungkin gak ada masalah kali. Tapi ini mati loh. Karena itu Tuhan pun berpesan kepada saya, hati-hati. Sebagai hamba Tuhan, jangan cinta uang. Banyak orang gagal di sana. Banyak orang Kristen gagal di dalam hal keuangan. Tidak jujur. Ada orang sebagai bendahara, dipercayakan Tuhan sebagai bendahara, baik di pekerjaan, di gereja, ada orang tidak jujur. Uangnya dipakai, ketika diminta, tidak bisa transparan, dia tidak berani transparan. Hanya karena uang. Saya percaya kita di sini semua belajar jujur, amin. Saya tidak katakan jujur, tapi belajar jujur. Saya pun sampai hari ini tetap masih belajar jujur, saudara. Roh Kudus, keluarga Sakinah yang saya kasih dalam nama Yesus, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara, kalau kita diberikan Roh Kudus, saudaraku, tandanya adalah berbahasa lidah. Tapi Tuhan mau tidak cukup sampai di situ. Harus ada relasi di sana. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak cukup hanya sekedar percaya dan terima Roh Kudus, tidak saudara. Tetapi ternyata setelah saya membaca firman Tuhan dan kemudian saya berdoa, ternyata saudaraku ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa? Relasi apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita harus kuat doa. Kita harus kuat membaca firman. Bukan hanya pendeta yang baca firman, saudara. Kita pun harus baca firman. Kita harus lakukan puasa. Saudara tahu, kalau kita lakukan 3 hal ini, maka semua keinginan daging kita dikikis. Tidak ada orang yang bisa mematikan kedagingan. Tidak ada rumus. Selain daripada kita doa, puasa, dan kita membaca firman Tuhan. Kalau hanya doa, bagus, tetapi belum cukup. Baca firman Tuhan, bagus, tapi belum cukup. Tapi harus dibarengi dengan puasa. Saudara, ini saya lakukan. Ternyata saudaraku, ketika kita lakukan ini, doa dan puasa, kemudian kita membaca firman Allah, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Keinginan daging kita, saudaraku, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana Ananias dan Safira dikuasai dengan kedagingan. Saudaraku, cinta uang kan kedagingan itu. Itu sebabnya setiap orang diingatkan Tuhan supaya kita bisa mematikan kedagingan. Kedagingan kita, saudara. Tidak ada rumus selain daripada kita harus berdoa, harus berpuasa, harus membaca firman Allah. Kenapa, saudaraku? Karena memang Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu harus berkembang, saudara. Dia harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya nanti dia menyertai kita, saudaraku. Karena itu kita mau melihat di sini. Siapa sebenarnya Roh Kudus? Coba kita melihat slide-nya. Ya, saudaraku, Alkitab katakan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Sebagaimana yang Yesus janjikan ya kepada murid-murid. Pada waktu itu di dalam Yohanes pasal 14 kita melihat bagaimana Yesus berjanji kepada murid-murid. Bahwasanya ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Haleluya. Nah saudaraku, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketiga. Nah sebab itu saudaraku, saya tadi perhatikan
Ananias dan Safira dia salah menilai Petrus, yang mana Petrus itu bukan hanya sekedar dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia luar biasa karena ada Roh Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri Petrus, yang artinya apa? Roh Kudus selalu mendampingi, menyertai, dan ikut berperan andil dalam pelayanan Petrus. Makanya dikatakan, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Inilah yang membuat akhirnya begini, saudara. Ada orang mengatakan, apakah Roh Kudus itu bisa didustai? Ada yang mengatakan Roh Kudus bisa didustai, dibohongi. Saya melihat, saudaraku, Roh Kudus itu kalau kita katakan satu pribadi yang bisa dibohongi, maka kita sepertinya kita menganggap sama pribadi Roh Kudus dengan pribadi manusia. Sebenarnya Roh Kudus tidak bisa didustai. Amin. Iya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketiga, saudara. Nah, saudaraku, Roh Kudus itu dia tidak sama dengan manusianya kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudaraku, tidak sama pribadinya dengan kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, saudaraku, dia betul manusia 100%, tetapi dia adalah, saudaraku, manusia sempurna yang tidak bisa dibohongi oleh manusia siapapun dia. Nah, karena itu Roh Kudus pun adalah pribadi yang tidak bisa dibohongi. Jadi saudara, kalau kita melihat perkataan daripada Petrus, mengapa bukan berarti orang itu membohongi Roh Kudus? Bukan, tetapi di sini artinya begini. Petrus itu adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu selalu berperan bersama-sama dengan Petrus dalam pelayanan. Sehingga saudaraku, kalau dia dikuasai dengan Roh Kudus, artinya semua atau jemaat Tuhan siapapun dia, saudaraku, usahakan sejujur mungkinlah, itu maksudnya. Jangan berbohong. Karena ada konsekuensi, ternyata terbukti mati itu. Jadi saya melihat di sini, Roh Kudus itu tidak bisa dibohongi. Kita melihat di sini, saudaraku, ya. Ada pribadi Roh Kudus itu bukan pribadi manusia biasa, tapi kita lihat coba. Ya, ini saya tampilkan tentang konsep Allah Tritunggal supaya kita sama-sama mengerti, saudara. Ya, karena di luar sana, saudaraku, ada banyak orang mempersoalkan tentang Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Saudaraku, ini jelas. Ya, ini deal jelas sekali. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPDI, inilah yang menjadi satu pegangan kita, menyatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Haleluya. Nah, saudara, yang kita mau lihat di sini adalah siapa sebenarnya pribadi Roh Kudus itu. Kita lihat, ya. Nah, saudaraku, pribadi Roh Kudus itu adalah bukan pribadi manusia yang bisa dibohongi, tetapi dia adalah pribadi yang Allah yang maha tahu, saudara, omniscient. Dia adalah omnipresent, Allah yang maha hadir. Dia adalah omnipotent, adalah Allah yang maha kuasa. Dari hal ini, saudaraku, kita mengetahui Roh Kudus nggak bisa dibohongi, saudara. Karena itu, saudaraku, kalau kita bertemu dengan seorang hamba Tuhan, kemudian kalau kita bertemu dengan ngobrol, kemudian seorang hamba Tuhan bertanya, ada jawaban yang harus dijawab, saudara. Ada pertanyaan yang harus dijawab, jawablah secara jujur. Satu pengalaman saya dalam pelayanan, saudaraku, ketika ada seorang jemaat Tuhan tidak jujur kepada saya sebagai hamba Tuhan, karena ketika suaminya, saudaraku, ingin bekerja, dia bilang, tulang pendeta tolong didoakan saya. Nah, untuk apa? Untuk menjadi seorang supir. Nah, kemudian di supir itu ternyata itu pemilik bis itu adalah seorang Muslim, dan kemudian tidak mau menerima supir orang Batak, dan kemudian tidak mau menerima supir orang Kristen. Nah, tidak mungkin, secara manusia tidak mungkin diterima. Ketika itu dia datang. Lalu kemudian saya katakan begini, mari kita berdoa.
Saya katakan, Tuhan Yesus, hari ini Engkau melihat umat-Mu datang untuk menjadi karyawannya Tuhan di PT ini. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah menerima dia sebagai karyawannya Tuhan. Padahal ini belum daftar, saudaraku. Saya katakan hari ini kami percaya Tuhan sudah menerima dia sebagai karyawannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara tahu dia datang, dia ngelamar, dia diterima. Secara manusia nggak mungkin. Karena pemiliknya adalah seorang ustadz, saudara. Tidak mungkin menerima karyawan orang Batak, apalagi dia orang Kristen. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saudaraku, itu pertama. Yang kedua dia katakan, tolong pendeta, tolong doakan saya. Di mana saya mau menjadi supir 2 sampai supir 1. Setiap saya doakan, saudaraku, Tuhan bekerja dan diterima, saudara. Tetapi saudaraku, ini yang saya katakan, istrinya ketika dia sudah menerima berkat, ternyata dia tidak jujur. Uang yang ada dia jalankan. Sebagai apa? Rente. Istilahnya bangke, bank keliling. Iya. Nah, saudaraku, ketika saya tanya, Ibu apakah menjalankan uang? Oh enggak, saya enggak menjalankan uang. Oh begitu. Karena saya dengar, oh enggak tulang. Tahu saudaraku apa yang terjadi? Itu suaminya justru bermasalah. Selama dia pertama kali terima uang itu, saudaraku, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menjalankan uang, jadi bermasalah. Mobilnya jadi rusak-rusak, nabrak orang. Akhirnya susah. Kemudian bisa sampai pisah, saudaraku. Kenapa? Istrinya begitu kekeh menjadi bangke, saudara. Bank keliling. Maaf saudara, saya mau minum terlalu kering. Maaf saudara, maaf. Maaf saudaraku, maaf saudara. Maaf. Artinya, kami sebagai hamba Tuhan bukan gila hormat, enggak. Kami tidak butuh istilahnya, kami harus diakui, tidak. Tapi yang pilih kami sebagai hamba Tuhan bukan manusia, tapi Yesus. Kami dipercayakan untuk melayani jemaat dan tugas kami adalah membawa jemaat masuk surga. Amin. Iya, itulah tugas gembala, membawa jemaat masuk surga. Karena itu saya bilang, mari kita ada keterbukaan di situ. Tapi dia tidak mau. Konsekuensinya apa? Rusak, bahkan cerai. Saudaraku, dia sakit-sakitan. Sebab itulah saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Hari ini perlu kita mempelajari tentang Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus itu adalah pribadi yang tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha tahu, dia adalah Allah yang maha hadir, dia adalah Allah yang maha kuasa. Haleluya, amin. Iya. Sebab itu, nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, kita melihat apa sih benarnya tugas daripada Roh Kudus itu? Apa tugas dan peranannya? Pertama kita lihat tugasnya, saudaraku, ya. Tugas dari Roh Kudus itu ada beberapa hal, banyak sebenarnya, tapi ini yang saya sampaikan, saudaraku. Yang pertama, tugas Roh Kudus itu selalu menghibur kita, saudara. Haleluya. Roh Kudus selalu menghibur kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga ada banyak persoalan. Karena itu kalau ada masalah saya selalu katakan jangan curhat sama tetangga. Kalau ada persoalan jangan dipublish di Facebook. Saya suka melihat kalau ada orang punya masalah selalu diposting di Facebook. Emang Facebook itu Tuhannya apa? Emang Facebook bisa kasih jawaban? Enggak bisa. Karena itu saya selalu katakan ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita, saudara. Roh Kudus itu apalagi menolong kita. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kita terima, saudaraku. Saya selalu coba saksikan tentang bagaimana Tuhan menolong kami dalam pelayanan. Ketika saya kena serangan stroke, saudara. Waduh, betul-betul mati sebelah itu.
dari sebelah, ini setengah ini betul-betul mati sebelah saudara. Itu ketika sudah mati sebelah, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya bilang sama istri saya, Mama tusuk dengan jarum, tusuk supaya keluar darahnya. Nah ternyata susah saudaraku, dan Tuhan Yesus tolong. Nah akhirnya memang Tuhan itu baik saudaraku. Tuhan memberikan saya ketenangan, kemudian tetap berdoa, kemudian dan bisalah kami sempat ke rumah sakit. Tetapi ternyata di situ pun gak ada dokter yang bisa menangani saya. Kemudian kami kembali ke rumah, saya bilang, Tuhan jangan sampai saya sakit Tuhan. Karena ada pelayanan yang harus kami kerjakan, ada jemaat yang harus kami layani saudara. Dan puji Tuhan saudaraku, ketika itu ada jemaat, dia menjual herbal, salah satu produk apa gitu ya, saya tidak sebutkan di sini. Nah kemudian dia bilang, tulang kalau minum ini pasti sembuh. Oh ya, berapa nilainya? 1 juta sekian. Oh ya, waduh, ya udah terima kasih. Nah kemudian saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, hari itu saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, saya tidak punya uang untuk membeli itu. Nah ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menolong saudaraku. Nah saudaraku, ada seorang anak Tuhan sebagai pengusaha, dia bilang, Om Ranap tolong dong datang ke rumah berdoa buat kami. Saudaraku ketika itu saya bilang, oh iya saya siap. Dengan kondisi saya yang agak kurang sehat saudara, saya datang, saya setir mobil, saya pelan-pelan bilang, Tuhan tolong saya. Nah kemudian saya sampai di rumah dia, kemudian kami berdoa di sana, kemudian dia tanya, kenapa Om Ranap? Iya, saya bilang saya kena serangan stroke. Kemudian saya ceritakan bagaimana ada jemaat yang menjual herbal, tapi saya bilang saya stop aja, saya nggak punya uang. Lalu kemudian, udah begitu. Nah kemudian setelah kami pulang saudaraku, dia kasih kami amplop saudara. Ketika saya buka, nominalnya sama. Nah saudaraku, inilah salah satu bentuk pertolongan Tuhan saudara. Artinya Roh Kudus itu luar biasa bagi kita, amin. Dia selalu menolong saya dan kita semua. Apa tugas Roh Kudus? Dia memimpin kita saudaraku. Dia memimpin kita ke jalan yang benar saudaraku. Jadi kalau sama Roh Kudus jangan takut saudara. Dia pasti menolong kita, dia pasti membimbing kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Roh Kudus selalu membimbing kita kepada air yang tenang. Memimpin kita kepada air yang tenang. Haleluya. Kemudian dia menginsapkan saya dan kita semua. Saudaraku, siapa kita? Kalau berbicara tentang latar belakang, kita nggak layak di hadapan Tuhan saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menginsapkan kita supaya apa? Supaya kita berguna di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia menginsapkan kita sehingga kita bertobat. Saudaraku, saya katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau saya tidak bertobat, saya sudah mati lama saudara. Karena teman-teman saya sudah banyak mati saudara. Kenapa? Karena memang itu tadi mabok terus. Beganja terus. Pakai obat terus. Si Pautar ini dulu gak beres. Tapi Tuhan kasih pertobatan. Dan Tuhan pilih menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya gak pernah berpikir jadi seorang hamba Tuhan saudara. Karena itu saya katakan Tuhan terima kasih. Nah ternyata saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Dia diberikan Tuhan untuk apa? Menginsapkan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian dia menjadi teman yang setia. Kemudian Roh Kudus diberikan untuk apa? Menguatkan kita. Meneguhkan iman kita. Sekarang apa yang menjadi peranan Roh Kudus dalam hidup saya dan kita semua? Tadi kita melihat di sini tugas Roh Kudus. Nah sekarang apa sih sebenarnya peran Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya? Peranannya yang pertama saudaraku, peranan Roh Kudus yang pertama bagi kita, dia mengadopsi kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dulu kita adalah anak-anak kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak Allah saudaraku. Amin. Iya. Saya sadar betul itu. Saya katakan terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak berarti apa-apa. Siapa kita?
Kita dipilih Tuhan bukan karena keturunan ningrat. Bukan. Kita dipilih Tuhan bukan karena keturunan raja. Bukan karena keturunan orang hebat. Bukan. Tapi memang karena Dia sangat mengasihi kita semua. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Apa kata firman Tuhan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, eklesia, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Haleluya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Roh Kudus begitu baik. Peranannya bagi kita sebagai orang percaya adalah Dia mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Yang dulunya tidak dihitung oleh manusia, sekarang kita diperhitungkan, saudara. Bukan karena hebat dan gagah kita, tapi betul-betul karena kemurahan Tuhan saja. Hanya karena kebaikan Tuhan saja. Karena itu saya selalu katakan Tuhan terima kasih dan jangan pernah kita sombong. Karena apapun yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan jangan pernah sombong. Sekalipun kita sudah diberkati Tuhan secara finansial, jangan pernah sombong. Sekalipun kita punya jabatan di kantor, jangan pernah sombong. Itu hanya pemberian Tuhan saja. Itu hanya sebagai hiburan dari Tuhan saja kepada kita. Dengan catatan, kita tetap setia sama Tuhan. Saudaraku, yang kedua, apa peranan Roh Kudus bagi kita? Dia menguduskan. Bahasa Yunaninya adalah hagiasmos, ya. Apa yang dikuduskan? Hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena kata hagiasmos adalah dipisahkan untuk Allah. Nah, artinya saudaraku, kita ini ketika sudah Yesus mati buat saya dan kita semua, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, tentunya kita dipisahkan untuk Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita sudah dipisahkan untuk Tuhan, tentu jangan lagi terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, saudara. Kita betul-betul ditebus untuk memuliakan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saudara tahu tabernakel? Tabernakel itu memang betul-betul dikuduskan untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Artinya tidak boleh macam-macam di sana. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, dikuduskan untuk satu kali untuk selama-lamanya untuk memuliakan Tuhan. Makanya dijaga betul. Jangan dirusak. Dipelihara. Tubuh kita ini bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ya. Nanti 1 Korintus pasal yang ke-6. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Iya, karena itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan 20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas. Jadi saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Karena itu jangan dirusak. Jaga kepercayaan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita
mau dipakai Tuhan. Haleluya. Sebab itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan Tuhan jangan hanya merupakan sebuah ritual. Amin. Tetapi betul-betul itu kita keluar dari dasar hati kita. Kita betul-betul mencintai Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, saudara. Saya pun begitu. Kalau saya membaca firman Tuhan, kalau saya berpuasa, saya katakan, Tuhan, saya berpuasa untuk menyenangkan hatimu. Saya berpuasa bukan minta uang sama Tuhan, saudara. Tidak. Saya berpuasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu fokusnya. Karena memang sesungguhnya kita diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu peran Roh Kudus adalah menguduskan kita. Yaitu apa? Hati dan pikiran kita dikuduskan. Ya, kemudian perkataan dan perbuatan kita. Artinya kita harus menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Jadi model, jadi contoh yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan harus jadi contoh yang baik. Haleluya. Kemudian saudaraku, yang ketiga adalah apa peranan Roh Kudus? Yaitu membenarkan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sadar betul kita bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah secara manusia kita tidak layak. Sangat tidak layak. Terlalu banyak dosa kita. Terlalu banyak kesalahan kita. Tapi puji Tuhan, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang membenarkan kita. Karena itu kalau kita berdoa, jangan pernah lagi mengatakan, Tuhan ampunilah kami orang berdosa ini. Jangan. Jangan pernah katakan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Tapi katakan, Tuhan ampunilah kami orang yang penuh dengan kekurangan. Penuh dengan keterbatasan. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak boleh mengatakan ampunilah kami orang yang berdosa ini? Kalau kita mengatakan hal itu berarti kita menyangkal kematian Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Yesus mati untuk menghapus dosa kita. Amin. Karena itu jangan pernah katakan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Oh enggak. Tetapi ampunilah segala pelanggaran kami Tuhan. Karena kami adalah penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Betul, saya sadar betul itu. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan adalah penuh dengan kekurangan. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Tentu ada bedanya antara ciptaan dan pencipta. Pencipta adalah sempurna, tapi kita penuh dengan kekurangan. Karena itu Allah, Roh Kudus membenarkan kita di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita menerima Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus yang sudah kita terima dari Tuhan tidak cukup sampai di situ saja, tapi harus ada kita menjalin relasi dengan Tuhan. Apa itu? Harus diperbanyak doa, diperbanyak berpuasa, diperbanyak untuk membaca firman Tuhan. Supaya apa saudaraku? Supaya seluruh kedagingan kita selama kita tidak lakukan itu, maka Roh Kudus sulit berperan dalam diri kita. Karena kedagingan kita terlalu besar. Ada banyak orang melayani, tapi lihat saudaraku, luar biasa. Kedagingannya luar biasa. Kenapa? Karena tidak doa, tidak berpuasa. Karena itu saudaraku, lakukan itu. Lakukan doa dan puasa, lakukan baca firman Tuhan. Karena itu bukan hanya pekerjaan pendeta, tapi kita semua. Amin. Supaya apa? Roh Kudus bisa berperan betul dalam diri kita. Amin, puji Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, kau rangkai air mataku. Bisa lihat? Terlalu kecil-kecil ya. Lagu itu lagu kau rangkai air. Kau rangkai air mataku jadi permata. Amin, haleluya. Kau rubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau rubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu, haleluya.
betapa sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dari amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkaian air mata jadi Yes, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, Yesus, amin. Oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkaian air mata jadi permata. Yesus, Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawan kami ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkaian air mata jadi permata. Saudara-saudara, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saya dan kita semua, berbicara bagaimana Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Roh Kudus diberikan oleh Bapa di sorga untuk menghibur hati kita. Roh Kudus diberikan supaya kita tetap didampingi oleh Roh Kudus dimanapun berada, baik di perjalanan, di rumah, di kantor, di mana saja kita perlu Roh Kudus. Sebab itu hari ini katakan, Tuhan, lawat kami, jamah hati kami Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu. Kami perlu lawatan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus melawat kita, maka pemulihan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan Tuhan. Bahkan yang mengalami keterikatan dilepaskan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus bekerja. Lawat kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Ini kami Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu, keluarga Sakinah Tuhan. Keluarga muda yang ada Engkau lawat, berkati, pulihkan kami semua. Supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Yesus. Oh yeah. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeah. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkaian air mata jadi katakan Yesus, Yesus, haleluya, amin. Yeah, haleluya, amin, haleluya, yeah, haleluya, yeah. Oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti
orang kaya air matanya di permata. Kau rangkai air mata, kau rangkai air matanya di permata. Kau rangkai air matanya di permata, haleluya. Kau rangkai air matanya di permata. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman Allah yang datang kepada kami berbicara bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kami. Karena itu kami tidak perlu takut dalam hidup ini, karena ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami, memberkati kami, mendampingi kami, menolong kami. Karena itu Bapa dalam surga, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati umat-umat-Mu yang ada Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan Tuhan, yang mengalami keterikatan dilepaskan Tuhan. Apapun itu Bapa dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus memberkati, memulihkan umat-umat-Mu, berkati rumah tangga umat-Mu, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi di tempat yang maha tinggi. Ini doa kami Bapa kepada-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.